jiwa-jiwa pejuang yang sedang mendengar panggilan hati. Jika video ini hadir di hadapanmu saat ini, percayalah, ini bukan sekadar kebetulan. Tidak ada hal yang datang begitu saja. Sang Ilahi sedang mengatur pertemuan ini, membisikkan pesan khusus yang hanya bisa dimengerti oleh jiwamu. Dengarkan baik-baik. Mungkin ini adalah tanda yang sudah lama kamu tunggu. Sebuah isyarat bahwa perjalananmu, meski penuh rintangan, sedang mengarah ke babak baru yang penuh cahaya dan keberkahan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, lakukan satu hal penting. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi. Dan bila hatimu tersentuh oleh energi dalam video ini, berikan super thanks sebagai bentuk dukungan dan ikatan energi antara kita. Ingat, di sini, kita bukan sekadar berbagi kata-kata. Kita sedang menyalakan api semangat. Kita sedang membangun sebuah lingkaran jiwa-jiwa terpilih yang siap bangkit, saling menguatkan, dan menjemput takdir agung yang sudah disiapkan Sang Ilahi. Hari ini, mungkin adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Perhatikan. Jika kamu memiliki tanda-tanda ini, dengarkan baik-baik, karena ini bukan main-main. Kamu adalah jiwa terpilih, kesayangan Sang Ilahi. Bukan sembarang orang. Bukan orang biasa. Energi dan takdirmu sudah diatur dengan sangat teliti. Kamu dikhususkan untuk sebuah misi besar yang hanya bisa dijalankan oleh hatimu. Kamu mungkin sering merasa berbeda, seperti tidak sepenuhnya cocok dengan keramaian dunia. Seperti ada panggilan di dalam jiwa yang terus memanggil-manggil, meski kamu sendiri belum sepenuhnya mengerti arahnya. Kadang kamu diuji berkali-kali, jatuh, bangkit, jatuh lagi. Tapi entah bagaimana, kamu selalu punya kekuatan untuk berdiri lagi. Itulah tanda bahwa Sang Ilahi tidak pernah meninggalkanmu, dan sedang memahat dirimu menjadi sosok yang tangguh, berani, dan siap menerima cahaya tugas sucimu. Ingat, setiap luka yang kamu alami adalah kunci. Setiap air mata adalah doa yang diam-diam diangkat ke langit. Dan setiap langkahmu, sekecil apapun, sedang membawamu menuju tujuan yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu tidak hadir di sini secara kebetulan. Pesan ini sedang mencari dan menemukanmu. Karena waktunya hampir tiba. Misi agungmu menanti. Tapi sayangnya, banyak yang tidak sadar. Banyak yang meragukan diri sendiri. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, menyangka bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Padahal, di dalam jiwa mereka, ada nyala api yang tidak dimiliki oleh semua orang. Hari ini, aku akan bantu membuka mata hatimu. Bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan kebenaran yang sudah sejak lama menunggu. Untuk kau dengar dan kau rasakan. Dengarkan baik-baik, karena jika hatimu terbuka, ini bisa menjadi momen yang mengubah hidupmu untuk selamanya. Kadang, hidup terasa begitu berat, seolah dunia ini tidak adil. Langkah terasa lambat, jalan terasa sempit, dan beban di pundak seperti tak pernah berkurang. Tapi tahukah kamu, justru di saat-saat itulah, Sang Ilahi sedang mempersiapkanmu. Dia sedang membentuk jiwamu, menguatkan hatimu, dan memahat karaktermu agar siap menerima hal besar yang telah disiapkan. Sang Ilahi tidak akan membiarkanmu menanggung ujian yang melebihi kekuatanmu. Setiap tantangan yang datang hanyalah bukti bahwa kamu dipandang mampu melewatinya. Jadi, jika hari ini, meski lelah, kamu masih bertahan. Meski jatuh, kamu masih mau bangkit. Meski terluka, kamu masih percaya. Itu adalah tanda pertama bahwa kamu istimewa di mata Sang Ilahi.
bahwa ada rencana agung yang sedang bergerak di balik layar hidupmu. 7 tanda kamu adalah jiwa kesayangan Sang Ilahi. 1. Kamu sering dicoba, tapi tidak pernah hancur. Lihatlah dirimu. Berapa kali kamu terjatuh? Berapa kali kamu merasa semua sudah berakhir? Berapa kali kamu hampir menyerah dan berkata, "Aku tidak sanggup lagi"? Tapi nyatanya, kamu masih di sini, masih berdiri, masih bernapas, masih berjuang, meski langkahmu kadang gemetar. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Sang Ilahi percaya padamu. Dia tahu betapa kuatnya dirimu, bahkan ketika kamu sendiri meragukannya. Dia tahu setiap luka yang kamu bawa, setiap air mata yang kamu sembunyikan. Ingat, ujian berat tidak diberikan kepada jiwa yang lemah. Ujian berat diberikan kepada jiwa yang sudah dipilih untuk memikul misi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Mungkin kamu merasa diuji berkali-kali, tapi setiap kali itu pula, kamu kembali bangkit. Dan setiap kebangkitanmu adalah bukti bahwa jiwamu ditempa untuk sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak dibiarkan hancur, karena misi hidupmu belum selesai. 2. Hatimu peka terhadap kebenaran. Kamu tidak tahan melihat ketidakadilan. Kamu gelisah ketika menyaksikan kebohongan. Dan kamu merasa sakit saat melihat penderitaan orang lain. Seolah rasa itu ikut tertanam di dalam jiwamu. Hatimu seperti punya radar yang bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu, mana yang benar dan mana yang menyimpang. Bahkan ketika orang lain menganggap sesuatu biasa saja, kamu merasakannya lebih dalam, seakan ada suara lembut yang berbisik di hatimu, "Ini tidak seharusnya terjadi." Itulah tanda bahwa Sang Ilahi telah menitipkan nurani yang murni di dalam dirimu. Rasa peduli yang begitu besar itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Karena dunia membutuhkan jiwa-jiwa seperti kamu, yang berani merasakan dan tidak menutup mata terhadap penderitaan. Mungkin kamu sering bertanya, "Kenapa aku terlalu sensitif? Kenapa aku mudah terluka?" Jawabannya adalah, karena Sang Ilahi sedang mempersiapkanmu untuk menjadi pembawa cahaya dan kebenaran. Sensitivitasmu adalah kompas hatimu. Ia menuntunmu untuk tetap berada di jalur yang benar, meski dunia mencoba membutakan pandanganmu. Banyak yang bilang kamu terlalu sensitif. Mereka menganggapmu mudah tersentuh, terlalu peduli, bahkan terlalu cepat menangis. Tapi mereka tidak tahu, sensitivitasmu adalah anugerah yang jarang dimiliki orang lain. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang telah Sang Ilahi tanamkan di hatimu. Hatimu terhubung dengan sinar ilahi, membuatmu mampu merasakan getaran halus yang tak terlihat. Kamu bisa merasakan kesedihan seseorang meski mereka tersenyum. Kamu bisa melihat keindahan di tempat orang lain melihat kekosongan. Kamu bisa memahami luka yang tak pernah diucapkan. Itu karena kamu telah dipilih untuk membawa perubahan. Kamu adalah pembawa cahaya, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang terjebak dalam kegelapan. Kamu hadir untuk menjadi pengingat bahwa kebaikan itu masih hidup, bahwa harapan itu masih ada, dan bahwa kasih sayang adalah bahasa yang bisa menyembuhkan jiwa. Sensitivitasmu adalah kompas yang menuntun langkahmu, mengarahkanmu agar tetap berjalan di jalan yang benar, dan membimbingmu untuk menyalakan cahaya, bahkan di tempat yang tak lagi mengenal terang. 3. Kamu memiliki mimpi besar yang tidak dimengerti orang lain. Mimpimu bukan sekadar ingin kaya, terkenal, atau sukses biasa. Visi yang kamu miliki jauh lebih besar dari itu.
Kamu memikirkan sesuatu yang lebih luas. Sesuatu yang mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kadang, ketika kamu bercerita tentang mimpimu, orang lain memandangmu dengan heran, bahkan meragukanmu. Ada yang bilang itu terlalu sulit, terlalu jauh, bahkan mustahil. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu, mimpi itu bukan datang dari ambisi kosong. Mimpi itu adalah benih yang Sang Ilahi tanamkan di dalam jiwamu. Kamu tidak puas hanya dengan hidup biasa. Ada dorongan kuat untuk menciptakan sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Sesuatu yang meninggalkan jejak kebaikan bahkan setelah kamu tiada. Orang lain mungkin menganggapmu aneh. Tapi itulah harga yang harus dibayar oleh jiwa-jiwa terpilih. Karena tidak semua orang bisa melihat apa yang Sang Ilahi tunjukkan hanya kepadamu. Ingatlah, mimpi besar seringkali hanya bisa dipahami oleh mereka yang juga memiliki hati dan visi sebesar itu. Dan kamu adalah salah satunya. Tapi percayalah, itu bukan sekadar hayalan. Itu bukan mimpi kosong yang hadir tanpa makna. Itu adalah tanda, sebuah sinyal halus dari semesta, bahwa Sang Ilahi telah menanamkan misi khusus di dalam hatimu. Misi ini bukan untuk semua orang. Ia hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang siap untuk melampaui batas kenyamanan, siap menanggung rasa lelah dan keraguan, demi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Mungkin sekarang kamu belum sepenuhnya mengerti arahnya. Mungkin jalannya masih dipenuhi kabut dan pertanyaan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap tantangan yang kamu lewati, sedang membentukmu menjadi pribadi yang mampu menjalankan tugas itu dengan penuh keyakinan. Sang Ilahi tidak menanamkan mimpi besar hanya untuk dibiarkan layu. Dia menanamkannya agar kamu merawatnya, memberinya waktu, tenaga, dan doa, hingga akhirnya mimpi itu bertumbuh menjadi kenyataan yang mengubah hidupmu dan hidup banyak orang. 4. Kamu sering merasa sendiri, meskipun di tengah keramaian. Ini mungkin salah satu tanda yang paling dalam. Kamu punya banyak teman, banyak kenalan, bahkan orang-orang yang tertawa bersamamu. Tapi entah mengapa, di lubuk hati, kamu tetap merasa sendiri. Bukan karena kamu antisosial, bukan karena kamu tidak disukai, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti getaran hatimu. Kenapa bisa begitu? Karena jiwa terpilih seperti kamu tidak diciptakan hanya untuk sekadar bergaul atau mengikuti arus. Kamu dibentuk untuk misi yang lebih besar, sesuatu yang menuntutmu untuk sering menyendiri, merenung, dan mendengarkan suara hatimu. Kadang, kesendirian itu terasa berat, tapi di balik sepi itulah Sang Ilahi menyusupkan pesan-pesan halus yang tidak bisa terdengar di tengah kebisingan dunia. Rasa tidak cocok dengan lingkunganmu bukanlah kekurangan, tapi panggilan untuk mencari dan menemukan jiwa-jiwa lain yang sefrekuensi denganmu. Mereka yang juga membawa cahaya yang sama. Jadi, jika kamu sering merasa sendiri, ingatlah, itu adalah ruang yang sedang dipersiapkan agar kamu siap menerima tugas agung yang sudah menantimu. 5. Kamu selalu dituntun oleh keketukan hati yang kuat. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa terdorong untuk membantu seseorang, bahkan sebelum mereka meminta bantuan, atau tiba-tiba tergerak untuk berbuat kebaikan? Meski kamu sendiri sedang sibuk atau lelah, kadang kamu juga merasakan dorongan mendadak untuk mengambil langkah berani,
memulai sesuatu yang belum pernah kamu coba, atau meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi sejalan. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah bisikan Sang Ilahi, getaran halus yang dikirimkan langsung ke hatimu. Jiwa seperti kamu punya kompas batin yang istimewa. Ia menuntunmu untuk selalu berada di jalur yang tepat, bahkan ketika logika berkata sebaliknya. Setiap kali kamu mengikuti keketukan hati itu, entah bagaimana, segalanya berjalan lancar, seolah ada tangan tak terlihat yang membuka jalan. Itulah cara Sang Ilahi menuntunmu, karena kamu adalah bagian dari rencananya yang agung. Rencana yang tidak hanya mengubah hidupmu, tetapi juga membawa cahaya dan harapan kepada banyak orang di sekitarmu. Dan semakin sering kamu mendengarkan keketukan hati itu, semakin jelas kamu akan mengerti kemana Sang Ilahi ingin membawamu. 6. Kamu memiliki kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Orang lain mungkin jatuh sekali lalu menyerah. Tapi kamu gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Seberapapun kerasnya pukulan hidup, selalu ada kekuatan di dalam dirimu yang mendorong untuk berdiri lagi. Itu bukan sekadar sifat keras kepala. Itu adalah ciri jiwa tangguh, jiwa yang telah ditempa oleh waktu, ujian, dan luka. Sang Ilahi tahu persis siapa yang bisa memikul beban besar. Dia tahu kamu punya kekuatan yang tidak dimiliki sembarang orang. Maka setiap kali kamu jatuh, itu bukan untuk mengakhiri perjalananmu, tapi untuk membuatmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi misi hidupmu. Bangkit dari kegagalan bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Kadang kamu menangis, kadang ingin berhenti. Tapi entah bagaimana, ada api kecil di dalam hatimu yang selalu menyala kembali. Itulah tanda bahwa Sang Ilahi belum selesai bekerja dalam hidupmu. Selama kamu masih mau bangkit, selama kamu terus melangkah meski perlahan, percayalah, kamu sedang dibentuk menjadi sosok yang akan menginspirasi banyak orang. 7. Kamu merasa ada panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang terus berbisik. Kamu lahir untuk sesuatu yang lebih besar dari ini. Kadang bisikan itu datang saat kamu sendiri. Kadang muncul di tengah aktivitas harian, seolah ingin mengingatkanmu bahwa hidupmu memiliki tujuan yang belum sepenuhnya kamu pahami. Itu bukan ilusi. Itu adalah panggilan ilahi. Sebuah sinyal dari Sang Ilahi bahwa kamu sedang diarahkan menuju peran penting yang hanya bisa dijalankan olehmu. Panggilan ini tidak selalu terdengar keras. Kadang ia terasa seperti kegelisahan halus. Kadang seperti dorongan untuk keluar dari zona nyaman. Dan kadang seperti keinginan yang tak bisa dijelaskan untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Kamu dipilih untuk menjadi pembawa harapan. Di saat banyak orang kehilangan arah, kamu diutus untuk menginspirasi, untuk menyalakan kembali semangat yang padam, dan untuk menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Sang Ilahi tidak memberi panggilan ini pada semua orang. Ia hanya mempercayakannya pada jiwa-jiwa yang siap menanggung tanggung jawab besar. Jiwa-jiwa yang mau belajar, berkorban, dan berjuang. Dan jika kamu merasakan panggilan itu, meski belum tahu kemana ia akan membawamu, percayalah, itulah tanda bahwa hidupmu akan menjadi cerita besar yang akan dikenang oleh banyak orang. Jadi, apakah kamu menemukan dirimu dalam tanda-tanda ini? Jika ya, maka inilah saatnya untuk berhenti meragukan dirimu.
Berdiri tegak, angkat kepalamu, dan akui di dalam hati. Kamu istimewa. Kamu berbeda. Kamu dipilih. Jangan lagi menyia-nyiakan anugerah yang telah dititipkan padamu. Jangan biarkan keraguan, rasa takut, atau kata-kata orang lain memadamkan cahaya yang ada di dalam dirimu. Mulai hari ini, hiduplah dengan kesadaran penuh bahwa kamu adalah jiwa terpilih, jiwa yang selalu berada di bawah bimbingan dan kasih Sang Ilahi. Ingatlah, misi ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk semua jiwa yang akan tersentuh oleh langkahmu. Setiap kebaikan yang kamu tebarkan, setiap inspirasi yang kamu berikan, akan menjadi bagian dari warisan cahaya yang kamu tinggalkan. Karena kamu bukan hanya hidup untuk bertahan, kamu hidup untuk bersinar. Jangan lupa, tekan like sebagai tanda bahwa hatimu tersentuh oleh pesan ini. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang bisa membangkitkan semangatmu. Dan jika kamu merasa video ini benar-benar menguatkanmu, kamu bisa memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan, agar cahaya pesan ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa di luar sana. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu, keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang berada di titik terendah. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin saja mereka juga adalah jiwa terpilih yang saat ini sedang kebingungan mencari arah. Dan kata-kata ini bisa menjadi lentera yang menuntun mereka kembali kepada cahaya Sang Ilahi. Terakhir, ingatlah, dunia mungkin belum mengertimu sekarang. Mereka mungkin meremehkan, mengabaikan, bahkan menertawakan mimpimu. Tapi suatu hari nanti, mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri mengapa Sang Ilahi begitu mempercayaimu, mengapa Dia begitu menyayangimu, dan mengapa perjalanan hidupmu dipenuhi ujian yang membentukmu menjadi luar biasa. Tetaplah berjalan, meski langkahmu tertatih. Tetaplah percaya, meski mata belum melihat hasilnya. Karena aku tahu, dan Sang Ilahi pun tahu, kamu tidak berjalan sendirian. Saya percaya padamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam untukmu, jiwa terpilih.